Oke teman sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita. Tadi kita sudah sampai di value proposition, kita juga sudah sampai customer. Jadi dalam bisnis ingat kembali untuk kita memikirkan apa value yang kita tawarkan. Kemudian kita berpikir ke siapa kita menawarkan value-nya. Jadi what do you do? Value proposition-nya who do you help? Jadi who, ke siapanya. Lalu selanjutnya yang kita harus pikir adalah how do you reach them? Distribution atau channelnya. Jadi kalau dalam bahasanya Business Model Canvas, value proposition, kemudian ke customer, kemudian yang bawah ini adalah channelnya. Jadi kita tentukan channelnya. Kira-kira mau sarana apa yang kita gunakan supaya value kita ini nyampe ke customer segmen kita. Baik dalam arti value yang ini bentuknya jasa ataupun barang, ataupun dari sisi istilahnya value yang mau ditanamkan. Jadi harapan-harapan yang pengen disampaikan ya. Yang ini pakai sarana apa? Nah, ini kita harus pikirkan. Simple, kalau kita kembali ke contoh biar langsung mendapatkan gambaran teman-teman sekalian. Channel dari toko obat herbal ini adalah dia mempergunakan website. Jadi dia membuat website yang berisi materi yang lengkap berkaitan dengan produk, berkaitan dengan materi-materi edukasi, berkaitan dengan produk, ataupun website ini yang juga membuat orang tuh order nanti melalui situ ya. Atau yang kedua, mempergunakan marketplace. Nah, kalau di online misalkan ada marketplace banyak ya, marketplace seperti yang paling terkenal Tokopedia, Bukalapak, kemudian ada Jualo, ada Blibli, ada Lazada, ada banyak sekali marketplace yang teman-teman bisa gunakan. Semuanya itu hanya dibuat dengan tujuan supaya value itu nyampe ke customer segmen yang kita punya. Jadi value yang kita punya itu bisa nyampe. Apa artinya kita punya value-nya itu tidak ketemu dengan target market yang tepat, maka ya bisnis ini nggak akan jalan ya. Jadi kita nggak usah membuat parameter sampai 5 tahun, 10 tahun, dalam 5 bulan, 6 bulan lah. Kalau kita sampai nggak ngatur channel yang tepat, ini pun sulit. Apakah harus selalu dalam bentuk website? Ya tentunya tidak. Karena misalkan teman-teman punya bisnis yang sifatnya offline, channelnya ya outlet teman-teman. Jadi outletnya misalkan di depan Indomaret dan sebagainya. Yang penting channel ini kalaupun itu offline bisa sedekat mungkin ataupun bisa menjangkau customer segmen yang teman-teman punya. Nah, kalau online apakah harus juga pakai website? Tidak juga. Kita yang penting teman-teman tahu cara yang paling efektif, channel yang paling efektif untuk menjangkau customer teman-teman sekalian. Misalkan ada teman-teman yang itu channelnya itu direct hanya mempergunakan BBM saja. Tetapi dengan mempergunakan BBM itu dia bisa menyampaikan value-nya untuk ke customer segmen yang dia target, ya nggak masalah. Ada yang hanya mempergunakan email marketing saja, hanya mempergunakan, bahkan tidak menggunakan email, tapi menggunakan Facebook saja, tidak masalah. Atau bahkan mempergunakan OLX misalnya, tidak bermasalah ya. Ataupun bisa mempergunakan sosial media. Kita teman-teman bisa lihat ada banyak bisnis yang hanya mempergunakan akun Instagram. Artinya apa? Instagram itu sebagai channel bagi seorang pemilik bisnis menyampaikan value yang mereka punya kepada customer segmen, sehingga kemudian kalau diteruskan sampai terjadi transaksi atau penjualan. Nah, jadi customer segmen merasa layak untuk membayar dari value yang ditawarkan oleh provider tersebut atau perusahaan tersebut atau teman-teman yang berjualan itu ya. Nah, jadi bisa website, bisa marketplace, bisa sosial media seperti ini contohnya ya, ataupun bisa sarana-sarana yang lain yang memang yang penting customer paham kita punya value yang keren ya. Nah, misalkan saya nggak punya semuanya itu ya, misalkan hari Minggu kita Car Free Day ya berarti Car Free Day itu channel teman-teman, jadi nggak masalah bikin lapak di Car Free Day ya. Jadi tidak harus penting sesuaikan antara value kemudian customer segment, kira-kira channel yang paling tepat apa. Ada juga secara tidak direct ya, indirect, misalkan teman-teman saya nggak mau langsung ketemu sama customer segment lah, nanti yang ngurus itu biar reseller, ya nggak apa-apa, teman-teman bangun pasukan reseller, biar reseller itu agen dropshipper itu yang kemudian menjadi channel bagi teman-teman sekalian. Nah, penting value-nya ini bisa sampai ke customer segmen kita sehingga mereka nanti bisa menghasilkan revenue stream buat kita. Kita lihat contoh-contoh di tempat yang lain yang sudah ada. E-commerce ya, e-commerce site, jadi membuat website, sosial media, website atau mobile apps. Mobile apps itu seperti Android ya, ataupun kita bikin
salah satunya bentuknya adalah aplikasi Android ataupun aplikasi iOS dan sebagainya. Teman-teman bisa membuat semacam ini. Lalu contoh yang lain, misalkan ini bisa pakai website orang ya, seperti Amazon ya, ataupun pakai website-website yang lain mempergunakan. Yang penting dari value ini bisa sampai ke customer segmen yang kita tangkap. Nah, kalau ini malah bisa dibagi ya dalam bentuk 3 orang ya, misalkan 3 untuk kayak tadi yang sepeda MTB, mana kita lihat MTB ini dia mempergunakan feed televisi. Nah, kan televisi mungkin paling tepat untuk menjangkau customer segmen mereka. Mungkin Rontek ya, misalkan Rontek. Jadi tahu ya, Rontek itu banner kecil kotak-kotak yang biasa dipasang di pinggir jalan ya, ataupun billboard, ataupun layar ini LCD itu. Jadi LCD kata-kata yang bergerak itu. Atau kalau teman-teman mengamati ada chat wawawa itu ya. Chat wawawa dia pakai outlet, kemudian channelnya di atas dia menggunakan outletnya dioptimasi dengan ada boneka balon yang bergerak-gerak dan sebagainya. Lalu online media atau offline media secara umum pakai koran, pakai brosur. Intinya pahami customer segmen ini kira-kira dia paling gampang dijangkau pakai apa. Nah, misalkan teman-teman sekalian pakai brosur, ya brosurnya dioptimasi sebanyak mungkin, sebagus mungkin supaya customer segmen paham bahwa kita punya value. Nah, itu semacam itu teman sekalian. Atau channel itu juga bisa pakai JNE loh. Kok bisa? Ya, kita menggunakan JNE sebagai channel media untuk menyampaikan ya. Misalkan pakai pengiriman produk kita dan sebagainya. Ini termasuk area channel-channel distribusi kita ya. Jadi seperti apa saja yang kita bisa gunakan gitu. Oke, baik, itu untuk channel teman-teman sekalian. Semoga bisa difahami ya. Silahkan teman-teman tentukan kira-kira mau pakai channel apa. Atau yang kalau sekarang sudah punya, misalkan sudah menjalankan sosial media, kira-kira teman-teman mau punya ide untuk mengembangkan channel ke channel yang lain apa lagi gitu, yang supaya lebih banyak customer segmen ini yang bisa kita pahamkan tentang value yang kita punya, sehingga nanti bisnisnya bisa semakin bagus dan semakin besar. Oke, sekarang tugas Anda mungkin bisa dibagi 2, channel direct secara langsung yang dari Anda langsung ke customer segmen, atau indirect yang melalui media yang lain, misalkan pakai reseller, pakai dropshipper, kalau perlu sampai tentukan angkanya berapa. Baik, terima kasih. Nanti kita akan jumpa di sesi yang akan datang.